Bukankah tabayun yang sebaik-baiknya adalah mengumpulkan para korban, kemudian dengan pihak Yusuf Mansur dijadikan dalam satu tempat, direkam oleh media, kemudian kita buka-bukaan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mungkin yang menunggu konten saya. Beberapa hari ini saya tidak update atau mengupload karena ada urusan keluarga yang tidak bisa saya tinggalkan gitu. Salah satunya adalah mengurus adik saya yang dari daerah untuk masuk ke salah satu pesantren di Jawa Timur. Oke teman-teman, sebelumnya saya kemarin mendapat hadiah ya dari salah seorang teman. Dia punya lapak, dia baru buka usaha bisnis jual pakaian. Dia bikin sendiri, cetak sendiri. Kemudian dia mengirimkan saya 5 kaos atau baju untuk saya pakai, dan sekarang ini saya pakai ini yang bertuliskan Khalid Al-Walid. Ini wallahi saya tidak di-endorse ya, ini inisiatif saya sendiri karena sebagai bentuk rasa terima kasih juga karena sudah diberikan kaos secara gratis. Ini ada contoh-contohnya yang diberikan kepada saya. Ini selama saya pakai ini kaosnya lumayan bagus ya, kainnya lembut dan desainnya juga bagus-bagus, desain Islami teman-teman. Ini saya contohnya ya, ada 5 yang dikirimkan kepada saya, salah satunya ini yang sedang saya pakai. Sekali lagi saya katakan ini tidak di-endorse, namun inisiatif saya sendiri gitu untuk mengiklankan usaha teman saya ini. Nanti link penjualannya Shopee saya cantumin di deskripsi video ini teman-teman. Bagi yang minat untuk membeli silakan saja kunjungi dengan mengklik tautan yang saya tampilkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Saya hari ini tidak akan mereaction video apapun selama saya tidak mengupload atau selama saya tidak update YouTube saya melihat banyak perkembangan mengenai Yusuf Mansur di dunia media sosial. Ada yang membahas mengenai kepulangan beliau katanya, dan salah satu yang membuat saya kecewa adalah adanya salah satu channel yang kemudian masuk angin teman-teman. Saya tidak perlu menyebutkan nama channelnya. Ini terulang lagi seperti dulu cerita channel YouTube KHS kalau teman-teman yang mengikuti. Jadi saya mulai membahas tentang Yusuf Mansur itu semenjak saya melihat pertama kali Pak Darso muncul. Pak Darso muncul di Bang Edi channel. Di situ dia muncul, diwawancarai, kemudian saya meyakini bahwa ini adalah ada satu hal yang perlu diungkap di sini, dipertanyakan. Kemudian saya mencoba mereaksi dan mengupload video tersebut dan kebetulan viral. Kemudian saya dihubungi oleh beberapa orang untuk kemudian mewawancarai korban gitu. Jadi di sini selama beberapa bulan, di sini kurang lebih sudah 9 bulan ya, 9 atau 10 bulan sejak 2021 saya membahas Yusuf Mansur dari sebelum viral. Bahkan saya yakini bahwa salah satu channel yang membuat Yusuf Mansur viral adalah Cahaya Islam teman-teman. Dari situ kemudian mulai bermunculan channel-channel baru yang kemudian ikut membahas mengenai Yusuf Mansur, yang kemudian belakangan beberapa menjadi masuk angin gitu setelah bertemu. Oke teman-teman, saya mau bilang di sini bahwa pertama kali saya membahas tentang Yusuf Mansur ini saya bimbang. Terus terang saya bimbang. Kemudian saya bertemu korban, berada di balik layar, di balik kamera, mau merekam korban diwawancarai. Jadi begini teman-teman, ada banyak komentar sejak saya pertama kali mereaction video mengenai Yusuf Mansur sampai sekarang yang mengatakan bahwa saya hanya mencomot video sana sini. Saya diamkan saja tanpa mereka tahu atau saya memberitahu bahwa sebenarnya ada banyak dari wawancara para korban itu yang ada di belakang kamera itu saya, teman-teman. Jadi saya memberitahu kepada teman-teman di sini bahwa saya bertemu langsung dengan para korban gitu, ngobrol langsung dengan mereka. Mereka orang biasa yang saya pikir motivasi apa yang kira-kira mereka punyai ketika kita berpikir mereka mengarang cerita itu gitu. Oke. Setelah kemudian hampir setahun
saya membahas Yusuf Mansur dan kemudian ada Pak Darso di sana yang sudah lebih lama membahas itu, yang alhamdulillah sampai sekarang tidak masuk angin, tidak kemudian berubah alur. Yusuf Mansur ini kemudian viral, kasusnya terangkat ke media melalui channel YouTube, pemicu awalnya. Kemudian bermunculan channel-channel baru yang kemudian ikut membahas Yusuf Mansur, yang kemudian akhirnya masuk angin gitu loh. Dengan embel-embel sekali lagi tabayun apalah. Yang saya mau bertanya di sini, mengapa kemarin ketika kami dan beberapa media lain, media YouTube lain dan korban mendatangi kediaman Yusuf Mansur, kata tabayun itu tidak terlontarkan. Malah orang yang mewakili Yusuf Mansur mengatakan, kenapa tidak ke pengadilan saja? Walaupun sebelumnya Yusuf Mansur mengatakan kalau mengurusin masalah ini, kenapa tidak ke rumah saja? Jadi memang kita ini dilempar-lempar. Dan channel YouTube yang saya insya Allah sebenarnya masih menghargai orangnya, masih takzim kepada beliau, makanya saya tidak mau mengungkapkan nama channel tersebut. Ya mungkin teman-teman tahu lah, yang mengikuti channel saya tahu lah, yang mengikuti tentang perkembangan Yusuf Mansur mungkin tahu lah maksud saya. Selain KHS ya, yang paling baru ini saya melihat videonya, kemudian dengan embel-embel tabayun segala macam, padahal kalau mau bicara tabayun harusnya dari kedua belah pihak, harusnya bukan kepada satu pihak saja. Bukankah korban lebih banyak gitu loh? Bukankah korban sangat banyak gitu? Lalu kita tabayun kepada salah satu pihak, kemudian kita mengambil kesimpulan, lalu men-take down semua video kita, kemudian menampilkan video baru dengan narasi yang baru, yang berbalik, yang saya saja kaget melihat itu gitu loh teman-teman. Saya kaget gitu. Saya dari konten lama ya, sebenarnya sudah lama saya ngomongin, sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu di konten saya ingat saya ngomong kalau memang pihak Yusuf Mansur mau bertemu dengan saya, dengan channel Cahaya Islam, ada nomor di deskripsi video kami, sudah ada nomor yang saya tampilkan secara default, artinya setiap video yang saya upload itu akan ada nomor yang bisa dihubungi kalau memang mau bertemu. Tapi mohon maaf, saya katakan di awal, saya katakan sekarang, kalau mau bertemu dengan kami, mau tabayun, saya akan bawa kamera, dan mohon maaf kita harus rekam. Karena terus terang saja teman-teman, masalah ini sudah mencuat ke publik sejak lama. Jadi apapun pertemuan yang dilakukan, mau bahas apapun, saya pikir orang harus tahu, biar tidak timbul fitnah di mana-mana. Biar tidak timbul fitnah di mana-mana. Dan fokus saya teman-teman, fokus saya adalah bagaimana caranya agar hak-hak dari para korban ini dikembalikan. Selesai. Saya masih hormat kepada Yusuf Mansur, masih hormat. Apakah ada di konten saya menghina beliau? Tidak ada. Fokus saya di sini adalah bagaimana caranya agar hak-hak dari para korban ini diselesaikan gitu loh. Kalau itu sudah selesai, maka kita akan berhenti teman-teman. Kita akan berhenti. Namun ketika ada satu channel yang kemudian masuk angin, lalu kemudian membuat narasi baru, tolong jangan seperti itu. Saya masih takzim kepada beliau. Saya masih hormat. Namun ketika Anda kemudian berhenti untuk membahas Yusuf Mansur, di mana yang saya pikir belum lama, belum beberapa bulan ini ikut-ikut mengupload Yusuf Mansur, lalu kemudian disamperin sama pihak Yusuf Mansur, kemudian berhenti. Di mana kita, apalagi Pak Darso yang sudah lebih dulu membahas tentang Yusuf Mansur, mengapa pihak Yusuf Mansur belum pernah, atau mengapa pihak Yusuf Mansur sampai saat ini tidak mengajak pihak dari Pak Darso untuk bertemu, untuk tabayun, untuk ngobrol? Yang mana saya tidak ingin melihat itu di belakang kamera, tapi direkam gitu loh. Jadi fair. Di sini apa yang dikatakan, karena masalah ini sudah tampil di publik. Ketika masalah ini dari pihak Yusuf Mansur mengupload masalah itu, mengcounter dari pihak korban kemudian mengupload masalah ini, lalu kemudian terjadi pertemuan kedua belah pihak lalu tidak direkam. Apakah tidak menimbulkan fitnah? Tidak banyak tanda tanya dari para netizen yang mengikuti masalah ini? Tentu iya. Tentu akan banyak opini-opini liar yang muncul di publik ketika pertemuan itu tidak direkam lalu ujuk-ujuk muncul. Kemudian Anda menghapus video-video lama Anda yang mengkritisi Yusuf Mansur, lalu kemudian mengupload video baru yang seolah-olah membela beliau. Wajar saja ketika opini-opini liar itu bermunculan.
Karena masalah ini sudah terlanjur mencuat ke media. Dan Anda tidak ada yang saya pikir mungkin ya, saya bisa saja bersangka ya, bahwa tidak pernah ada yang menyuruh Anda untuk mengupload video mengkritisi Yusuf Mansur. Tidak ada kan? Saya rasa mungkin hanya karena Yusuf Mansur viral gitu loh. Karena terus terang saja, pertama kali saya mulai mengupload Yusuf Mansur ini sekitar 10 atau 10 bulan lalu kurang lebih, tahun 2021, tepatnya kalau nggak Agustus Juni kalau nggak salah, Juli kalau nggak Agustus Juli. Itu video mengenai kasus-kasus Yusuf Mansur masih sepi. Dan setelah saya mulai mengupload, kemudian viral, kemudian banyak penontonnya, ratusan ribu bahkan jutaan, ada yang tembus sampai 4 juta, kemudian banyak channel-channel bermunculan. Salah satunya adalah KHS. Jadi KHS itu channel baru, yang baru muncul, baru dibuat, kemudian mengupload tentang Yusuf Mansur, mengkritisi Yusuf Mansur, lalu setelah bertemu Yusuf Mansur masuk angin, dan sampai sekarang tidak update lagi, sudah sekitar 6 bulan. Dan sekarang ada lagi channel yang belum lama membahas Yusuf Mansur, kemudian masuk angin, membuat umat itu bingung, teman-teman. Saya tidak habis pikir di sini gitu. Saya tidak habis pikir. Saya tidak mau berprasangka buruk. Apa yang terjadi di belakang, apa yang sudah dibicarakan, saya tidak mau. Karena sekali lagi saya katakan, saya masih takzim, saya masih hormat. Saya masih hormat kepada beliau. Walaupun dalam hati kecil saya kecewa sekali. Kecewa sekali, teman-teman. Karena di sini, Anda mau berkata seperti apapun, mau membawa kata-kata secantik apapun, mau membawa kata-kata malaikat sebagus apapun, yang mau saya tanyakan di sini simpel saja. Bagaimana dengan hak para korban? Bagaimana dengan metode dakwah yang sering disampaikan oleh Yusuf Mansur mengenai sedekah? Apakah kemudian Anda mau mengiyakan atau mengamini itu? Saya cuma bertanya seperti itu gitu loh. Apakah cara sedekah yang seperti dikatakan, banyak dikatakan di ceramah-ceramah lama video Yusuf Mansur, yang mengatakan bahwa jika Anda mensedekahkan harta Anda, maka akan dikalikan 10, di mana di situ dia membicarakan nominal di situ ya. Bahwa ketika sedekah 1 juta akan kembali 10 juta, 10 juta menjadi 100 juta. Ada videonya, teman-teman tahu itu gitu loh. Bagaimana dengan itu gitu? Bagaimana? Bagaimana dengan bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang kemudian banyak menimbulkan masalah? Tabayun seperti apa? Yang ingin saya tanyakan, tabayunnya itu seperti apa gitu loh. Hingga dengan mudahnya dan dengan cepatnya gitu loh. Dengan cepatnya. Saya tidak mau, sekali lagi saya katakan, saya tidak mau berburuk sangka, saya tidak mau, karena sekali lagi saya masih tazim, saya masih hormat. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan nasib para korban ini gitu. Ada PayTrend, di mana di situ yang bermasalah ada member, ada karyawan yang tidak digaji dan member PayTrend. Contohnya Ibu Tugi yang kita wawancara kemarin dari Bantul ya. Dia orang asli NTB. Dia sudah menyetorkan duitnya senilai 10 juta, namun sampai sekarang tidak ada feedback apa-apa yang dia terima gitu. Itu salah satu ya. Belum lagi karyawan PayTrend. Hotel City Tangerang, patungan tabung tanah, tambang batu bara. Ada banyak masalah di situ. Dari setiap bisnis-bisnis yang dijalankan gitu oleh pihak Yusuf Mansur. Saya mengatakan pihak Yusuf Mansur karena di sana para korban selalu mengatakan bahwa mereka menginvestasikan hartanya karena ada nama Yusuf Mansur di situ gitu. Ada nama Yusuf Mansur di situ, teman-teman. Jadi saya mau bertanya gitu. Saya mau bertanya, bagaimana mau kita apakan para korban ini? Bagaimana dengan nasib para korban ini? Siapa yang kemudian bakal membela mereka-mereka ini gitu? Orang-orang kecil. Orang-orang kecil yang percaya dengan tokoh tersebut gitu. Lalu kemudian Anda mengupload video mengkritik Yusuf Mansur. Bahkan kemarin sangat bagus sekali video yang dibuat. Belum lama ini dibuat. Yang kemudian saya lihat di review ulang oleh channel YouTube TKP lain kalau nggak salah nama channelnya. Di mana di situ Anda mengatakan bahwa jangan membawa-bawa nama Habib ini, jangan membawa-bawa nama Habib ini. Kritik Anda sangat terbuka sekali. Namun belum lama kemudian, dengan cepatnya Anda berbalik gitu loh. Saya cuma menyayangkan itu dan saya sangat sedih sekali melihat itu gitu. Saya sedih sekali, walaupun saya masih menghormati Anda. Saya masih menghormati Anda. Saya masih tazim kepada Anda gitu. Tapi sekali lagi, untuk kedepannya, next time, biarkan kami yang terus berjuang membersamai para korban gitu.
Tidak perlulah mengusik kami seperti KHS kemarin, yang pada akhirnya dia tumbang sendiri. Sampai sekarang saya belum pernah lihat channelnya update lagi gitu loh. Jadi teman-teman, untuk video kali ini saya hanya ingin mengutarakan kekecewaan saya gitu. Beberapa hari ini, mungkin hampir 1 minggu saya tidak update, namun saya terus memantau perkembangan di dunia YouTube ya, dan baru kemarin saya kemudian melihat perubahan gitu. Ada salah satu channel YouTube yang akhirnya masuk angin, dan saya mengatakan masuk angin sini bukan dalam konteks dibayar atau apa, enggak. Masuk angin sini artinya berubah haluan gitu loh, berubah haluan. Yang tadinya mengkritisi Yusuf Mansur kemudian melakukan hal yang sebaliknya gitu, terbalik. Saya tidak mau berprasangka dibayar atau apapun, saya tidak perlu itulah. Yang jelas dalam hati saya kecewa gitu, karena begitu cepatnya gitu, tanpa memikirkan korban yang banyak ini gitu. Kalau dia mengatakan perlunya sebuah tabayun, itu hal yang sama yang diungkapkan oleh KHS kemarin. Walaupun yang saya mau tanyakan di sini, apakah Anda sudah tabayun dengan para korban gitu? Bukankah tabayun yang sebaik-baiknya adalah mengumpulkan para korban, kemudian dengan pihak Yusuf Mansur dijadikan dalam satu tempat, direkam oleh media, kemudian kita buka-bukaan di situ. Kita buka-bukaan di situ. Kita buka-bukaan di situ. Apa yang salah dari masalah ini gitu loh. Karena ketika sekali lagi, kemarin waktu kita di Tangerang, kita samperin kediaman beliau Yusuf Mansur. Kemudian orang yang mewakili Yusuf Mansur mengajak kami masuk ke dalam, namun tidak memperbolehkan media atau kamera masuk. Terus terang saja kami tidak mau. Karena ketika itu dilakukan, akan banyak timbul opini liar ataupun fitnah di luar sana dari para netizen. Dan itu sudah selayaknya terjadi, karena masalah ini sudah terlanjur mencuat ke media, ke publik. Jadi segala halnya harus dibuat terbuka saja, transparan. Apa susahnya, apa salahnya ketika kita jujur, kenapa kita harus takut gitu loh. Ketika tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kita umpetin, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kenapa harus takut dengan media? Kenapa harus takut dengan kamera? Toh, kalau Anda mau menyelesaikan, mau masalah ini tidak sampai ke media, harusnya sejak beberapa tahun yang lalu dong. Sejak beberapa tahun yang lalu, Anda selesaikan masalah ini. Baru kemudian masalah ini muncul ke media, baru Anda teman-teman keluar bahwa media memperburuk, media ini. Seandainya teman-teman atau pihak Yusuf Mansur menyelesaikan masalah ini jauh-jauh hari, sejak masalah ini mulai tercium, sejak mulai ada permasalahan-permasalahan dengan para investor, saya yakin dan percaya kemungkinan besar insya Allah tidak akan muncul ke media gitu, tidak akan terpublish ke media gitu. Tapi karena masalah ini sudah terlalu lama dan korban-korban sudah jengah gitu. Ingat ya teman-teman, kalau Anda men-scroll video-video saya ke bawah, kebanyakan dari para korban mengatakan bahwa mereka sudah mencoba menghubungi nomor yang dicantumkan untuk mempertanyakan bagaimana nasib uang yang mereka investasikan ke pihak Yusuf Mansur. Namun sekali lagi mereka mengatakan bahwa bahkan ada yang mengatakan susah dihubungi, tidak bisa lagi dihubungi gitu nomornya. Lalu mereka mau kemana gitu? Jadi saya rasa cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya mengatakan kepada Anda channel-channel yang mengkritisi Yusuf Mansur lalu kemudian masuk angin tanpa Anda maksudnya mengklarifikasi masalahnya dengan para korban atau bagaimanapun itu, semoga Allah mengampuni kita semua gitu teman-teman. Saya rasa hati kecil kita bicara gitu. Ketika ada yang salah dari sini, walaupun pikiran kita mengatakan iya, namun hati kecil kita mengatakan tidak, dan Anda membohongi itu, harusnya Anda tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui dan paling tahu isi hati kita gitu. Dan paling tahu isi hati kita. Saya mohon doa dari teman-teman bahwa masalah ini mungkin akan selesai jika doa kita semakin ditingkatkan gitu. Saya rasa juga kepada para korban agar tidak putus harapannya untuk berjuang memperjuangkan haknya gitu. Karena sekali lagi saya katakan bahwa memperjuangkan hak kita, memperjuangkan harta kita itu adalah bagian dari jihad teman-teman. Jadi jangan putus asa dan jangan bersedih gitu. Allah membersamai orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang kuat ikhtiarnya gitu. Tetap semangat. Saya Khalid Al-Walid. See you in the next videos.